لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله نعلنا منها ولا نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وحثكم وإياي على طاعته وأستغفره الذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dengan tuntunan inayah dan rahmat serta kasih sayangnya. Hari ini pada hari Jumat yang mubarakah ini kita semuanya alhamdulillah dapat melakukan seluruh aktivitas kita dan terutama beribadah pada hari ini. Tentu ini yang pertama kita syukuri, walillahil hamd. Jamaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu langkah yang benar bagi seorang mukmin atau bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memahami apa itu maslahat dan apa itu mafsadah, apa itu sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan atau apa-apa saja yang dapat mendatangkan mafsadah atau kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan banyak hal kepada manusia, khususnya kepada orang-orang mukmin. Allah juga melarang banyak hal kepada orang-orang mukmin. Di balik daripada perintah itu ada sejumlah kemuliaan dan pahala disiapkan oleh Allah. Di balik larangan itu ada dosa dan sejumlah hal yang membuat manusia itu terpuruk. Tetapi bagi seorang mukmin Allah juga memerintahkan agar seorang mukmin itu memahami atau mencapai maslahat di balik suatu perintah. Dan Allah juga menginginkan kepada seorang mukmin untuk menghindarkan diri dari keburukan dari suatu larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh rahmat. Banyak penegasan dari Allah agar kita memperoleh keberuntungan. Ada banyak penegasan dari Allah di dalam Al-Quran, la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, la'allakum
makhluk, agar kita menjadi orang-orang yang berakal. Nah, maslahat dan mudarat ini itu bersumber dari pemahaman kita ya terhadap sesuatu perintah tadi. Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam lahir 660 Hijriah dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, kaidah-kaidah hukum demi mencapai maslahatnya umat manusia. Ia mengatakan bahwa sesuatu yang ada di balik suatu perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan maslahat, itu sifatnya dugaan. Dan sesuatu yang bencana atau hal yang buruk yang dapat menimpa manusia di balik suatu larangan itu juga sifatnya dugaan. Kenapa? Karena setiap orang yang mengerjakan suatu kebajikan kemudian yang tujuannya memperoleh suatu maslahat, maka maslahat itu tidak pernah dijamin, karena itu akan terjadi di masa yang akan datang. Akan tetapi manusia dituntut untuk mencari kemaslahatannya yang berada di balik dugaan itu. Dugaan itu harus ada dan harus selalu diupayakan. Salah satu contohnya, misalnya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah, salat, puasa dan seterusnya. Dengan adanya kemaslahatan adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan kemaslahatan menghindarkan diri dari segala kemudaratan. Maka apakah itu akan benar-benar tercipta, itu kembali kepada praduga yang akan kita jalankan. Bisa saja terjadi, bisa saja juga tidak terjadi. Kalau itu terjadi, maka itu 80% Allah Subhanahu wa taala menyiapkan maslahat di balik satu ketaatan. Tetapi ada hukum-hukum pengecualian. Ya. Hukum-hukum pengecualian itu dapat kita lihat, misalnya faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ya. Barang siapa yang melihat bulan pada bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian ada maslahat keberuntungan di belakangnya, akan tetapi tidak semua orang dapat menggapainya apabila ada hal yang menghalanginya. Seperti misalnya sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di saat dia sakit atau sesuatu hal dalam musafir, maka kemaslahatan itu tidak bisa ia capai. Jadi di balik suatu dugaan, maka bisa saja bisa tercapai atau tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hukum alam selalu menyiapkan maslahat di belakang suatu ketaatan. Dan ada saja hal yang buruk di belakang suatu larangan. Akan tetapi itu juga adalah hendaknya kita memohon kepada Allah perlindungan kepadanya, sehingga manusia merasa cemas-cemas harap di dalam melakukan sesuatu dan di dalam menghindarkan segala sesuatu. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang memberikan apa yang telah pernah mereka berikan dari perbuatan-perbuatan baik, hatinya itu senantiasa merasa cemas karena ia baru menduga kemaslahatan itu. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka itu akan kembali kepada Tuhannya, apakah dalam keadaan beruntung atau tidak. Jadi maslahat bagi manusia itu senantiasa ada dan kemudaratan juga itu ada, tetapi manusia senantiasa harus memperhitungkan, senantiasa harus mengerjakan hal-hal yang bersifat maslahat dan hal-hal yang menghindarkan dari suatu hal yang membawa kepada keterpurukan. Allah
Subhanahu wa taala mensifati hal-hal yang mendatangkan maslahat kepada manusia dengan bahasa hasanah, dan hal-hal yang menjadikan manusia itu terpuruk atau berada pada keburukan dengan sayyi'at. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Dan sungguh kami telah menebarkan manusia di muka bumi ini dalam bentuk kumpulan umat-umat yang bercerai-berai begitu banyak. Di antara mereka ada yang saleh dan di antara mereka ada yang tidak saleh. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan atau maslahat-maslahat di belakangnya, was sayyiat, dan kami uji mereka dengan keburukan-keburukan, mudah-mudahan mereka itu tergolong orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seorang mukmin, setelah kita memahami bahwa ternyata maslahat dan mudarat itu ada di balik perbuatan atau sikap yang akan kita lakukan, maka yang perlu kita camkan adalah mengedepankan maslahat pada kita adalah satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghindarkan diri dari suatu kerusakan adalah suatu hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah wa khairan wa a'dhamu ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Apa yang kalian kemukakan atau berikan pada diri kalian dari suatu kebaikan, maka di sisi Allah akan diterima secara baik, dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima ampun. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati. Infakkanlah hartamu di jalan Allah dan jangan engkau biarkan dirimu berada pada kehancuran dengan tidak berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh daripada bahwa menghindarkan diri dari mafsadah atau kerusakan adalah satu juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik amal yang dikerjakan atau perbuatan atau sikap yang dikerjakan oleh manusia adalah perbuatan yang di belakangnya itu ada kemaslahatan di dalamnya. Seburuk-buruk perbuatan yang dikerjakan oleh manusia adalah apabila dia mengerjakan sesuatu dengan dia tahu ada keburukan di belakangnya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an Karim dan syariat Allah Subhanahu wa taala di saat memerintahkan dan melarang, di belakangnya ada kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun kemaslahatan hidup di dunia adalah berkenaan dengan kesejahteraan pada hal yang bersifat sandang, pangan, sandang, dan segala kemuliaan-kemuliaan yang sama-sama kita kenal. Adapun kemaslahatan akhirat di balik suatu perintah Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah kekalnya manusia di hari akhirat. Mendak Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha pada manusia di hari akhirat, dan yang terakhir dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu hanyalah merupakan kenikmatan fisik dan non fisik, tetapi hakikat maslahat manusia adalah dapat kekal dalam hidup keabadian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa antahu amma nahaa anhu wa zajar wa akhrijuhu ka dunya min qulubikum fa innahu idza stawla asar
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال الله تعالى من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saat ini saat istijabah di sisi Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim ya rabbal alamin. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين آمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي